poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati Libya Oktavia dari kelas A31. Saya mahasiswa PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Cekidot! Nah, berbicara tentang pilar-pilar pendidikan, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari pilar pendidikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis pilar pendidikan. Nah, pilar pendidikan ini ada beberapa macam. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Dan yang kelima, learning to believe in God. Mari kita pahami pengertian pilar-pilar pendidikan dan macam-macam. Nah, sebelum kita memahami tentang macam-macam pilar pendidikan, tentunya kita harus paham dan tahu makna dari pilar pendidikan tersebut. Secara umum, pilar pendidikan itu memiliki fungsi yang sama dengan pilar dalam bangunan. Mereka adalah elemen-elemen fundamental yang menopang keseluruhan sistem pendidikan agar berdiri kokoh dan berfungsi dengan baik. Jadi, tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan rapuh dan tidak mampu mencapai tujuan secara efektif. Kemudian, pendidikan menurut M.J. Levengold. Ya, jadi pendidikan itu sebagai upaya untuk membantu seorang anak agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu juga membantu perkembangan anak menuju pada pendewasaannya. Jadi dengan adanya pendidikan, kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, itu akan membantu peserta didik ataupun anak-anak kita untuk menuju kedewasaannya sesuai dengan pribadi mereka yang. Selanjutnya, mengenai pilar pendidikan. Nah, pilar pendidikan itu sendiri sebenarnya apa sih? Ya, jadi pilar pendidikan itu merupakan sebuah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada siswa atau peserta didik kita untuk menuju kepada pendewasaannya. Jadi pendidikan itu sebenarnya memiliki tujuan utama sebagai langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu juga tidak terlepas dari beberapa teori yang dicetuskan dunia. Jadi kesuksesan pelaksanaan pendidikan tentunya harus ada kunci yang perlu diimplementasikan. Salah satunya dengan pilar pendidikan. Nah, pilar pendidikan itu adalah dasar atau fondasi yang akan menjadi tujuan dalam mencari pengetahuan dan pemahaman bagi individu. Dalam hadis riwayat Tirmizi itu menyebutkan, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah atau orang-orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan ya bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jalan Allah dan merupakan kewajiban dari semua umat muslim, dari setiap umat muslim ya. Jadi pendidikan pun itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Jadi kapanpun kita harus mencari ilmu untuk menjadi orang yang berpendidikan. Kemudian ada macam-macam pilar pendidikan. Nah, yang pertama ada learning to know atau belajar untuk mencari pengetahuan. Ya, jadi dalam belajar harus dapat memahami apa yang kita pelajari. Jadi tidak hanya menghafal materi yang diberikan oleh guru, tapi juga harus tahu pengertian yang mendalam apa saja yang kita pelajari. Nah, pendidikan itu merupakan usaha untuk mencari pengetahuan yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tujuan utama dari belajar itu sendiri yaitu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perolehan, penguasaan, serta pemanfaatan pengetahuan itu sendiri. Jadi belajar untuk mengetahui itu tuh sebenarnya berimplikasi terhadap konsep belajar kita sendiri dengan cara mengembangkan seluruh potensi, keterampilan, kecakapan dalam berpikir. Kemudian untuk pilar yang kedua yaitu learning to do atau belajar untuk
melakukan ataupun mengerjakan. Nah, setelah kita memahami apa itu yang kita pelajari, tentu kita harus bisa berbuat atau melakukannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau sesuai dengan tugasnya. Ya, jadi setelah tahap mengetahui, seseorang itu kan pasti akan diuji coba dengan cara pengaplikasiannya, cara mengerjakan sebuah latihan. Ya, hal ini itu kan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan dalam memahami dan mengolah pola pikir. Ya, jadi dengan berlatih, seseorang akan mudah dengan menguasai keterampilan dan kompetensi yang kita miliki. Jadi setelah kita paham, tentunya kita harus bisa mengaplikasikannya. Untuk pilar yang ketiga yaitu learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, pada pilar ini nih kita harus paham. Jadi selain tujuan kita belajar itu untuk mengetahui dan berlatih, jadi kita harus bisa menjadikan pribadi diri kita sendiri itu sebagai individu yang utuh. Ya, tujuan belajar itu kan dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga memudahkan pembelajaran menjadi manusia yang utuh. Nah, dalam pilar ini nih, individu itu kan sudah menjalankan dari apa yang sudah dipelajari atau diketahui, sehingga kita kan bisa mulai mengaplikasikannya pengetahuan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat ada pilar pendidikan mengenai learning to live together atau belajar hidup bersama. Nah, untuk pilar yang satu ini nih, itu kan berkaitan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dalam artian itu kan kita tidak bisa yang namanya berdiri seutuhnya tanpa bantuan orang lain dalam kehidupan kita. Jadi individu ataupun kelompok itu tidak boleh membeda-bedakan status sosial. Jadi pentingnya pemahaman untuk hidup bermasyarakat agar bisa saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik terhadap sesama. Ya, jadi pilar ini itu mengajarkan kita kepada peserta didik kita agar hidup itu kita bermasyarakat, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, untuk pilar yang terakhir yaitu learning to believe in God. Jadi belajar untuk memperkuat hubungan atau keimanan kepada Sang Pencipta. Ya, jadi dalam pilar yang satu ini, pilar ini itu membantu peserta didik untuk menjalankan tugasnya sebagai peserta didik yang religius. Ya, di sini sebagai negara yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya, hingga agama, itu Indonesia melaksanakan sebuah pilar mengenai keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua agama itu mengajarkan tentang keimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, tujuan tertinggi dari belajar ialah seorang individu hendak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi, termasuk potensi kemauan diri dan berupaya untuk diri sendiri. Nah, jadi pilar pendidikan itu sangat penting ya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pendidikan yang berkualitas itu sangat penting untuk membentuk individu yang unggul dan berpengetahuan. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, tentu kita bisa menarik kesimpulan tentang pilar-pilar pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu kan merupakan jendela kehidupan. Melalui pendidikan, seorang individu akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu dalam mencapai tujuan serta cita-cita hidupnya. Dengan pendidikan, seseorang juga dapat mengetahui bahwa adanya aturan dalam kehidupan yang sedang dijalani, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara bertindak yang baik dan tumbuh di lingkungan sosial ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, berbicara tentang pendidikan, ada hadis riwayat Ibnu Majah. Pendidikan itu ibarat air. Jika kita meminumnya, ia akan menyegarkan. Dan jika kita tidak meminumnya, ia akan menjadi sumber penyakit.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, komen di video ini ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.